Ya, pemirsa, berapakah harga nyawa manusia? Mungkin hanya belasan juta rupiah ini bagi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan tentu Anda sudah mengikuti ya berita meninggalnya bayi Deborah dan karena lambat menerima perawatan. Kita akan membahasnya pemirsa bersama narasumber yang hadir malam ini langsung orang tua Deborah, Ibu Heni ya. Ibu Heni Silalahi. Selamat malam Ibu. Ya, tentunya kami mengucapkan turut berduka ya Bu ya atas meninggalnya bayi Deborah. Selanjutnya ada Pak Birgaldo Sinaga, aktivis yang membantu orang tua Deborah. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Rama. Iya, baik. Sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu pemirsa tayangan berikut ini. Kedua orang tua bayi Tiara Deborah Simanjorang mengadukan kasus yang menimpa anaknya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mereka menuntut permintaan maaf Rumah Sakit Mitra Keluarga yang menuding kematian anaknya bukan lantaran kelalaian rumah sakit tetapi karena tidak merawat Deborah dengan baik. Kedua orang tua bayi almarhum Tiara Deborah Simanjorang mendatangi gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Mereka memberikan klarifikasi atas kematian buah hatinya yang diduga lantaran ditelantarkan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat lantaran keterbatasan biaya. Sementara itu, ibu kandung bayi Deborah Heni Silalahi, menyayangkan pernyataan Rumah Sakit Mitra Keluarga yang menuding tidak merawat Deborah dengan baik. Ia menuntut pihak rumah sakit meminta maaf atas tuduhannya itu. Karena di press release-nya mereka seakan-akan menggiring opini saya itu bukan jadi ibu yang baik gitu, karena banyak juga yang menghujat saya gitu kan. Karena dia bilang kenapa harus ke rumah sakit itu, udah tahu mahal, mana ada sih orang tua mikirin mahal-mahal atau yang penting anak gue selamat dulu gitu kan. Kalau dibilang kurang gizi loh, itu apa, bayi prematur jangan samain anak yang baru lahir 3 kilo lebih, kamu samain dengan anak 4 bulan yang prematur gitu, itu pasti seperti raksasa mereka. Sementara itu, KPAI akan memanggil pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk meminta menjelaskan atas kasus permintaan uang muka perawatan hingga mengakibatkan bayi Deborah tidak tertolong nyawanya. Semua anak di Indonesia, memang semua anak Indonesia perlu dilindungi dari berbagai hal, termasuk katakanlah misalnya layanan kesehatan, pemastian layanan kesehatan anak dalam kondisi apapun, termasuk juga anak dari keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung tentu harus dipastikan. KPAI juga mendesak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini dan juga memastikan sistem kesehatan berjalan dengan seharusnya dan tidak mendiskriminasikan anak. Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya, rumah Tiara Deborah Simanjorang yang terletak di kawasan Jurubudit RT 0201 Kecamatan Benda Kota, Tangerang, Banten masih diselimuti duka. Beberapa petugas dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengunjungi keluarga Deborah, namun kedua orang tua Deborah tidak ada di rumah, hanya ada nenek dan kakek Deborah. Petugas dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengunjungi keluarga Deborah di Jalan Husein Sastra Negara Gang Haji Juang nomor 43 RT 02 RW 01 Kampung Baru, Tangerang, Banten, Senin pagi. Di rumah ini petugas hanya bertemu dengan nenek dan kakak Deborah. Sedangkan kedua orang tua Deborah tidak ada di rumah karena pergi ke kantor KPAI Pusat. Nenek Deborah Tiomeang mengaku sangat menyesalkan tindakan pihak rumah sakit yang menelantarkan seorang bayi hingga meninggal dunia. Cuman kenapa lah nggak ditolong cucu saya gara-gara Deborah? Ya nggak mungkin lah tuh ngambil ke rumah kata mantu saya. Nanti saya juga kerja Pak, jangan takut kata sama ibu itu, nggak boleh Bu katanya. Cuma di situ dia kesalnya Pak. Anak saya kan seperti yang gila lah jadinya, nggak pakai sendal, pakai baju tidur ke sana lari. Ya pikiran kan udah nggak tenang Pak. HP-nya aja tinggal di rumah dua-duanya. Nggak bawa dompet dan itu? Nggak bawa Pak. Tapi bingung ya Pak, maklumlah kita kan anak kita begitu. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Jakarta Barat tidak bisa memberikan keterangan dengan alasan bukan kewenangannya. Dengan meninggalnya Tiara Deborah Simanjorang, keluarga hingga saat ini masih diselimuti kesedihan. Keluarga meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab agar tidak terulang kembali kejadian yang menimpa Deborah kepada orang lain. Ahmad Baihaki, JAK TV. Ya pemirsa, Tiara Deborah Simanjorang, bayi mungil berusia 4 bulan yang meninggal di IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga akibat telat mendapatkan pertolongan medis, dimakamkan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Pihak keluarga menyayangkan insiden tersebut dan berharap tidak ada lagi bayi lain yang bernasib seperti Deborah.
Jenazah bayi malang berusia 4 bulan Tiara Deborah Simanjorang telah dimakamkan di TPU Tegal Alur Blok Khusus Unit Kristen, Blok BLAD 52 Jakarta Barat Minggu pagi. Paman korban Indra mengatakan pihak keluarga menyesalkan kejadian nasib tragis yang dialami Deborah dan berharap tidak ada lagi bayi-bayi lain yang bernasib seperti Deborah. Ini kapan Bang almarhumah ini dimakamkan di TPU sini Bang? Itu hari Minggu tanggal 3. Hari Minggu tanggal 3. Iya, sore. Setelah dirawat itu ya, setelah yang Bang, kalau Bang boleh cerita sedikit Bang, itu kenapa sih Bang bisa sampai kejadian seperti ini Bang? Ya itu ya masalah yang udah ada di berita lah Bang, soal DP, ya kan, soal yang lain-lainnya udah ada. Sih kalau bisa ya jangan ada Deborah yang lain, di belakang saya meninggal gitu, karena masalah DP. Bayi Deborah meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan perawatan lantaran terkendala masalah pembayaran uang muka di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Sementara pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga melalui situs resminya menyatakan orang tua Deborah tidak bersedia atau keberatan dengan biaya yang disampaikan pihak rumah sakit. Ilham Andriansyah, JAK TV. Ya pemirsa, saat ini kita langsung berbincang dengan Ibu Heni Silalahi, tentunya masih merasakan sangat kehilangan ya Bu ya, berusia 4 bulan, tetapi banyak ya pasti sudah sering dipertanyakan ini Ibu Heni, mengapa ketika ditolak di Rumah Sakit Mitra Keluarga tidak segera lari ke rumah sakit lain begitu, dipindahkan ke rumah sakit lain begitu Bu? Kalau langsung saya bawa anak saya langsung ke rumah sakit lain, itu kan resiko Mbak, karena dia masih dalam perawatan di UGD. Kondisinya kritis waktu itu? Kritisnya, pokoknya kalau kata dokternya itu, memang beliau menyuruh kami itu cari rumah sakit yang BPJS, dia memberikan surat rujukan. Suami sudah pergi ke sana, tapi saya nggak berani bawa anak saya Mbak, tanpa ada kepastian rumah sakit itu ada nggak picunya gitu loh, kan resiko di jalan juga. Oh iya ya, karena tidak semua rumah sakit juga mempunyai picu. Berapa lama itu berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga? Sekitar 6 jaman deh Mbak ya. Selama 6 jam itu terkatung-katung ya, tanpa kepastian. Yang menarik tadi Anda mengatakan sebenarnya yang Anda tuntut ini adalah permintaan maaf, benar seperti itu. Mengapa itu Bu? Kalau saya sih Mbak gini berpikir, permintaan maaf itu kami butuhkan karena kalau mereka terbukti lalai gitu loh Mbak, berarti kan kalau mereka seseorang yang melakukan kesalahan kan harusnya minta maaf gitu loh. Dan agar tidak melakukan hal yang sama begitu ya? Bagi orang lain, yang kayak yang kita jaga kan buat orang lain. Kalau anak saya kan sudah meninggal, bagaimana dengan bayi-bayi yang lain gitu loh. Ya ini Pak Sinaga, ya. Memang seperti apa sih Anda kok DP-nya besar sekali ya, 19 juta? Mungkin bagi kebanyakan orang tidak ada ready cash 19 juta dalam satu hari kan? Iya, disinilah yang sangat miris ya, sangat memilukan bagaimana bayi Deborah yang umur 4 bulan itu belum bisa bersuara, harus terjadi negosiasi masalah harga nyawanya. Ketika bayi Deborah tergeletak di ruang IGD yang menurut dokter Irene yang merawatnya saat pertama masuk itu harus di ruang PICU. PICU ini Pediatric Intensive Care Unit yang memang khusus untuk anak-anak berusia umur 29 hari sampai umur 17 tahun. Jadi memang ruangan khusus dia untuk anak-anak. Dan di sanalah sangat lengkap peralatan penunjang untuk bayi atau anak-anak yang pernapasan gagal, berat, dan sebagainya. Nah, yang saya sangat miris ya, kedua orang tua ini sudah memohon 10 jari. Begitu lama argumentasinya, tidak bisa. Lalu sampai 6 jam ini ya tadi ya? Sampai 6 jam. Artinya apa? Saya nggak habis pikir, gitu loh. Nah ini selama 6 jam itu berdialog dengan siapa saja Ibu Heni? Dengan hanya petugas administrasinya saja atau mencoba ke yang lebih atas begitu? Hari itu kan weekend ya Mbak, hari Minggu. Jadi nggak ada atasannya, cuman ada bagian adminnya aja. Jadi mereka pun komunikasinya itu by phone ke sama atasannya. Dokter Iren. Sama Dokter Iren. Itu aja sih Mbak. Dan itu selama 6 jam itu hanya bertemu dengan admin saja begitu?
Iya, kalau. Nah, setelah Ibu memohon begitu, apa respon mereka? Iya, mereka bilang kalau 5 juta nggak bisa, Bu. Minimal itu kebijakan dari rumah sakit adalah 11 juta. 11 juta minimal. Minimal. 19 juta itu maksimalnya. Itu ada price list. Harga uang muka untuk PICU itu 19.800.000. Kita minta kebijakan rumah sakit, akhirnya mereka bilang 50%. Tapi mereka menyebutkan nominal 11 juta. Gitu. Oke, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.